pengertian manajemen risiko investasi. Manajemen risiko investasi adalah proses mengenal risiko apa saja yang terkandung dalam suatu aset investasi dan mengontrolnya dengan cara terbaik. Tujuan akhirnya agar investor dapat membedakan risiko mana yang dapat dikendalikan dan mana yang tidak dapat dikendalikan, kemudian meminimalkan potensi risiko-risiko tersebut dalam portofolio. Berikut ada beberapa jenis-jenis risiko, yaitu ada 3, antara lain risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari fluktuasi harga pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Contoh risiko pasar termasuk perubahan harga saham, suku bunga, dan nilai tukar mata uang. Berikutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak yang berhutang atau meminjam tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga atau pokok pinjaman. Ini sering terjadi pada obligasi atau instrumen utang lainnya. Dan terakhir adalah risiko likuiditas. Risiko ini adalah risiko bahwa investor tidak dapat membeli atau menjual aset dengan cepat tanpa mempengaruhi harga pasar secara signifikan. Ini bisa terjadi karena pasar yang tidak aktif atau volume perdagangan yang rendah. Berikutnya adalah beberapa langkah-langkahnya, yaitu salah satunya adalah mengidentifikasi semua risiko potensial yang dapat mempengaruhi investasi. Kedua, membuat matriks risiko untuk memprioritaskan risiko berdasarkan dampak dan probabilitasnya. 3. Dan menggunakan hedging untuk melindungi terhadap risiko pasar atau suku bunga. Berikut adalah cara perhitungan risiko aliran kas. Pendekatan ini mempertimbangkan adanya ketidakpastian yang muncul atas aliran kas atau suatu investasi. Semakin tinggi ketidakpastian aliran kas, maka semakin besar tingkat risiko investasi tersebut dan sebaliknya. Rumus menghitung risiko aliran kas antara lain EV sama dengan sigma VI dikali PI. EP sama dengan expected value atau nilai aliran kas yang diharapkan. VI adalah aliran kas pada tiap kemungkinan yang terjadi, dan PI adalah probabilitas dari tiap aliran kas yang terjadi. Rumus menghitung besarnya risiko atau besarnya deviasi standar. Akar sigma dalam kurung VI dikurang EV kurung tutup kuadrat dikali PI. Deviasi standar dari nilai aliran kas. Kurung buka VI dikurang EV kurung tutup sama dengan besarnya penyimpangan tiap-tiap aliran kas yang terjadi yang dihitung dari selisih antara nilai aliran kas yang terjadi dengan nilai aliran kas yang diharapkan. Contoh kasus, ada 2 proyek investasi, yaitu proyek A dan proyek B. Besarnya aliran kas yang kemungkinan probabilitas yang terjadi untuk tiap-tiap aliran. Dari informasi di atas, proyek investasi mana yang tingkat resikonya kecil? Proyek A, probabilitas 0,20, 0,30, 0,30, 0,20. Aliran kasnya 6.000, 8.000, 10.000, 12.000. Proyek B, investasi B, probabilitas 0,15, 0,35, 0,35, 0,15. Aliran kasnya 6.000, 8.000, 10.000, 12.000. Tahap pertama menghitung aliran kas yang diharapkan. Sigma V ditambah sigma P kali P. Untuk proyek A, VA sama dengan 6.000 dikali 0,20 ditambah 8.000 dikali 0,30 ditambah 10.000 dikali 0,30 ditambah 12.000 dikali 0,20 sama dengan 1.200 ditambah 1.400 ditambah 3.000 ditambah 2.400 sama dengan 9.000. Untuk proyek B sama dengan FVB sama dengan 6.000 dikali 0,15 ditambah 8.000 dikali 0,35 ditambah 10.000 dikali 0,35 ditambah 12.000 dikali 0,15 sama dengan 900 ditambah 2.800 ditambah 3.500 ditambah 1.800 sama dengan 9.000. Selanjutnya tahap kedua, menghitung standar deviasi aliran kas. Akar sigma V1 min EV kuadrat dikali P1. Deviasi standar aliran kas proyek investasi A sama dengan akar 6.000
dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,20 ditambah 8.000 kurang 9.000 kuadrat dikali 0,30 ditambah 10.000 dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,30 ditambah 12.000 dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,20. Akar 1.800.000 ditambah 300.000 ditambah 300.000 ditambah 1.800.000 sama dengan akar 4.200.000. Hasilnya adalah $2.049,39 atau kita bulatkan menjadi 2050. Selanjutnya deviasi standar aliran kas proyek investasi B. Akar 6.000 kurang 9.000 kuadrat dikali 0,15 ditambah 8.000 dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,35 ditambah 10.000 dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,35 ditambah 12.000 dikurang 9.000 kuadrat dikali 0,15. Hasilnya akar 1.350.000 ditambah 350.000 ditambah 350.000 ditambah 1.350.000. Hasilnya menjadi akar 3.400.000. Nah, totalnya menjadi $1.843,9 atau kita bulatkan menjadi 1.844. Nah, keputusannya koefisien variasi proyek A $2.050 dibagi $9.000 hasilnya menjadi 0,227. Lalu koefisien variasi proyek B $1.844 dibagi $9.000 hasilnya menjadi 0,205. Nah, jadi kesimpulannya proyek A lebih beresiko daripada proyek B. Berikut ada contoh soal, yaitu risk and return. Diketahui saham BCHIP memiliki karakter sebagai berikut: very good, good, average, bad, very bad. Probabilitanya 0,1, 0,1, 0,4, 0,3, 0,1. Aliran kas proyek 1 9.000, 8.000, 6.000, 5.500, 4.000. Aliran kas proyek 2 8.500, 8.250, 5.000, 2.000, 1.000. Berdasarkan informasi di atas, tentukan A. Hitunglah aliran kas yang diharapkan. B. Hitunglah deviasi standar dan coefficient of variation dari kedua proyek. Soal kedua, PT Alvaria Sekuritas memiliki dua proyek investasi, yaitu investasi A dan investasi B. Besarnya aliran kas dan probabilitas kemungkinan yang terjadi untuk setiap aliran kas adalah: investasi A, probabilitasnya 0,24, 0,24, 0,24, 0,28. Aliran kas Rp 800 juta, 730 juta, 850 juta, 740 juta. Investasi B, probabilitasnya 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Aliran kas 700 juta, 850 juta, 740 juta, 610 juta. Pertanyaan: A. Hitunglah tingkat aliran kas yang diharapkan untuk investasi A dan investasi B. B. Hitunglah deviasi standar untuk investasi A dan investasi B. C. Hitunglah koefisien varian untuk investasi A dan investasi B. D. Dari informasi tersebut, proyek manakah yang tingkat risikonya lebih kecil? Untuk jawaban dari soal berikut, yaitu yang A itu mencari tingkat aliran yang diharapkan untuk investasi A dan B. Untuk investasi A itu 800 juta dikali 0,24 ditambah 730 juta dikali 0,24 ditambah 650 juta dikali 0,24 ditambah 740 juta dikali 0,28, yang hasilnya itu 190 juta ditambah 175,2 juta ditambah 150 juta ditambah 207,2 juta, yang jumlahnya 724,4 juta. Itu untuk investasi A aliran kasnya. Untuk investasi B-nya 700 juta dikali 0,25 ditambah 850 juta dikali 0,25 ditambah 740 juta dikali 0,25 ditambah 610 juta dikali 0,25, yang jumlahnya 175 juta ditambah 212,5 juta ditambah 185 juta ditambah 150,5
juta yang hasilnya 725 juta itu untuk aliran kas investasi B. Lalu yang B itu disuruh mencari deviasi standar untuk investasi A dan B. Untuk investasi A itu akar 800 dikurang 724,4 kuadrat dikali 0,24 ditambah 730 dikurang 724,4 kuadrat dikali 0,24 ditambah 650 dikurang 724,4 kuadrat dikali 0,24 ditambah 740 dikurang 724,4 kuadrat dikali 0,28 yang jumlahnya akar 1371,686 ditambah 7,526 ditambah 1328,486 ditambah 68,140 lalu jumlahnya akar 2775,838 yang hasilnya 52,686 untuk deviasi standar investasi A. Lalu yang untuk investasi B itu adalah akar dari 700 dikurang 725 kuadrat dikali 0,25 ditambah 850 dikurang 725 kuadrat dikali 0,25 ditambah 740 dikurang 725 kuadrat dikali 0,25 ditambah 610 dikurang 725 kuadrat dikali 0,25 yang jumlahnya akar 156,25 ditambah 3906,25 ditambah 56,25 ditambah 3306,25 yang jumlahnya akar 4425 yang totalnya jumlahnya jadi 66,520 untuk deviasi standar investasi B. Lalu yang C itu disuruh mencari koefisien untuk investasi A dan B. Untuk investasi A-nya itu nilainya dari deviasi standar investasi A dibagi tingkat aliran kas investasi A yang nilainya 52,686 dibagi 724,4 yang totalnya 0,072. Untuk investasi B itu sama rumusnya deviasi standar investasi B dibagi tingkat aliran kas investasi B yang nilainya 6,520 dibagi 725 yang jumlahnya 0,091. Lalu yang D ditanya dari informasi tersebut proyek mana yang tingkat resikonya lebih kecil. Jadi untuk proyek investasi B lebih beresiko daripada proyek investasi A. Berikut penyelesaian jawaban dari soal berikut. Yang pertama ditanya hitunglah aliran kas yang diharapkan. Untuk proyek 1 9.000 dikali 0,1 ditambah 8.000 dikali 0,1 ditambah 6.000 dikali 0,4 ditambah 5.500 dikali 0,3 ditambah 4.000 dikali 0,1. Lalu hasilnya 900 ditambah 800 ditambah 2.400 ditambah 1.650 ditambah 400 yang totalnya 6.150. Itu untuk aliran kas proyek 1. Lalu yang untuk aliran kas proyek kedua itu ada 8.500 dikali 0,1 ditambah 8.250 dikali 0,1 ditambah 5.000 dikali 0,4 ditambah 2.000 dikali 0,3 ditambah 1.000 dikali 0,1 yang hasilnya 850 ditambah 825 ditambah 2000 ditambah 600 ditambah 1000 hasilnya 4375 untuk aliran kas proyek 2. Lalu yang kedua itu ditanya hitunglah deviasi standar dan koefisien operation dari kedua proyek. Untuk deviasi standar proyek 1 itu akar 9.000 dikurang 6.150
kuadrat dikali 0,1 ditambah 8.000 dikurang 6.150 kuadrat dikali 0,1 ditambah 6.000 dikali dikurang 6.150 kuadrat dikali 0,4 ditambah 5.500 dikurang 6.150 kuadrat dikali 0,3 ditambah 4.000 dikurang 6.150 kuadrat dikali 0,1. Lalu hasilnya adalah akar 812.250 ditambah 342.250 ditambah 9.000 ditambah 126.750 ditambah 462.250 yang jumlahnya akar 1.752.500 yang hasilnya 1.323,820. Lalu untuk deviasi standar proyek kedua itu akar 8.500 dikurang 4.375 kuadrat dikali 0,1 ditambah 8.250 dikurang 4.375 kuadrat dikali 0,1 ditambah 5.000 dikurang 4.375 kuadrat dikali 0,4 ditambah 2.000 dikurang 4.375 kuadrat dikali 0,3 ditambah 1.000 dikurang 4.375 kuadrat dikali 0,1 yang hasilnya akar 1.701.562,5 ditambah 1.501.562,5 ditambah 156,250 ditambah 1.692.187,5 ditambah 1.139.062,5 yang hasilnya akar 6.192.625 yaitu 2.488,096. Lalu koefisien proyek 1-nya itu adalah dari hasil deviasi standar proyek 1 dibagi aliran kas proyek 1 yang nilainya 1.323,820 dibagi 6.150 yang hasilnya 0,215. Untuk koefisien proyek 2 itu dari deviasi standar proyek 2 dibagi aliran kas proyek 2 yang nilainya 2.488,096 dibagi 4.375 yang hasilnya 0,568. Jadi untuk keterangannya proyek 2 lebih beresiko daripada proyek 1.